Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Nia dengan nomor induk mahasiswa 201901000016 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Tenggara. Kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas pendidikan Matematika 2 dengan dosen Bapak Samsul Fahmi SPD MPD, dan materi yang akan saya bahas yaitu tentang bangun ruang bidang banyak. Nah, ini dia materi yang akan saya sampaikan. Bangun ruang merupakan sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. Jumlah dan model yang membatasi bangun tersebut menentukan nama dan bentuk bangun tersebut. Pada bangun ruang, sisi-sisinya dapat berupa bidang datar atau bidang lengkung. Sedangkan pada bidang banyak, semua sisinya berupa bidang datar. Jenis-jenis bangun ruang dan sifat-sifatnya. Simaklah penjelasan macam-macam bangun ruang serta sifat-sifatnya berikut ini. Yang pertama yaitu kubus. Kubus ialah sebuah bangun ruang yang memiliki panjang rusuk yang sama, serta merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang sama dan sebangun, serta merupakan bangun ruang 3 dimensi. Nah, adapun sifat-sifat kubus yaitu mempunyai 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama luas, mempunyai 12 rusuk yang ukurannya sama panjang, mempunyai 8 titik sudut, mempunyai 4 buah diagonal ruang, dan mempunyai 12 bidang diagonal. Berikut ini saya lampirkan jaring-jaring dan gambar kubus. Nah, ini adalah gambar jaring-jaring kubus. Kemudian, yang di sebelahnya ini adalah gambar kubus. Nah, jika kita ingin membuat kubus, maka kita harus membuat jaring-jaringnya dulu. Barulah kita akan bisa membuat kubus. Yang selanjutnya yaitu rumus kubus. Nah, 1. Untuk mencari luas salah satu sisi kubus, maka rumusnya itu S pangkat 2. Untuk mencari luas permukaan kubus, rumusnya yaitu 6 kali S pangkat 2. Untuk mencari rumus volume kubus, yaitu rumusnya S pangkat 3. Untuk mencari keliling kubus, maka rumusnya itu 12 kali S. Nah, ini penjelasannya ya. Keterangan, apa sih itu L, apa sih itu V, apa sih itu S. Nah, L itu keterangannya luas permukaan kubus dan satuannya menggunakan cm persegi. Sedangkan V atau volume kubus, satuannya itu menggunakan cm kubik. Nah, S, apa itu S? S itu adalah panjang rusuk kubus, satuannya cm. Materi selanjutnya yaitu tentang balok. Nah, apa itu balok? Balok ialah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk dari 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan setidaknya memiliki satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Nah, ini adalah sifat-sifat dari balok, yaitu mempunyai 4 sisi berbentuk persegi panjang, 2 pasang persegi panjang yang ukurannya sama, kemudian mempunyai 2 sisi yang bentuknya sama, satu pasang persegi panjang dengan ukurannya sama namun berbeda ukuran dengan 2 pasang persegi panjang yang lain. Yang ketiga, mempunyai 12 rusuk yang ukurannya sama panjang, dan yang terakhir mempunyai 8 buah titik sudut.
Nah, ini adalah jaring-jaring dan gambar balok. Nah, ini adalah gambar jaring-jaring dan ini adalah gambar balok. Sebelum menjadi balok, maka kita harus membuat jaring-jaringnya dulu. Kemudian kita akan membentuk sebuah balok. Selanjutnya adalah rumus balok. Rumus untuk mencari permukaan balok yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Rumus untuk diagonal ruang, akar dari P kuadrat plus 1L kuadrat plus T kuadrat. Rumus untuk keliling balok yaitu 4 kali P tambah L tambah T. Rumus untuk mencari volume balok yaitu P kali L kali T. Nah, ini adalah keterangannya ya. P itu adalah panjang, satuannya cm. L itu adalah lebar, satuannya juga sama cm. Dan T adalah tinggi, satuannya juga sama ya cm. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang limas. Nah, apa itu limas? Limas adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas yang berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga dan salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Nah, sifat-sifat limas itu terdiri dari mempunyai 5 sisi, yaitu satu sisi berbentuk segi 4 yang merupakan alas dan 4 sisi lainnya semuanya berbentuk segitiga serta merupakan sisi tegak. Yang kedua, mempunyai 8 buah rusuk dan mempunyai 5 titik sudut, yaitu 4 sudut berada di bagian atas dan 1 sudut berada di bagian atas yang merupakan titik puncak. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dan rumus 5 segi 4. Karena di sini saya hanya akan menjelaskan 5 segi 4, jadi saya akan lebih banyak menjelaskan 5 segi 4 tersebut. Nah, pengertian 5 segi 4 itu apa sih? 5 segi 4 ialah limas yang memiliki alas berbentuk segi 4, baik berupa persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan yang lainnya. Nah, luas atau luas alas sama dengan luas alas kali 4 kali luas sisi, di mana kita tahu luas alas limas untuk mencarinya itu yaitu sisi kali sisi. Sedangkan untuk mencari luas sisi tegak segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi kali 4. Untuk mencari volume 5 segi 4 yaitu 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi, atau bisa juga mencari dengan rumus volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, selanjutnya yaitu jaring-jaring dan gambar 5 segi 4. Nah, ini adalah jaring-jaring limas dan ini adalah gambar limas. Ini adalah jaring-jaring 5 segi 4 ya, dan ini juga gambar 5 segi 4. Selanjutnya yaitu prisma. Apa sih prisma itu? Prisma dapat didefinisikan sebuah hasil dari gabungan antara bangun datar dua dimensi, baik dari bangun datar persegi, panjang, atau bangun datar segitiga. Prisma itu terdiri dari beberapa ya. Yang pertama ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5,
dan prisma segi 6. Kemudian, apa sih sifat-sifat dari prisma itu? Di sini terdapat beberapa sifat pada prisma. Di antaranya yaitu mempunyai bidang alas dan bidang atas berupa segitiga yang kongruen. Dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Mempunyai 5 sisi, 2 sisi berupa alas atas dan bawah. 3 sisi lainnya merupakan sisi tegak yang semuanya berbentuk segitiga. Yang ketiga mempunyai 9 rusuk, yang keempat mempunyai 6 titik sudut. Dan adapun jaring-jaring dan gambar prisma segitiga. Nah, ini adalah gambar dari jaring-jaring prisma segitiga. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah gambar dari prisma segitiga tersebut. Sebelum kita membuat prisma segitiga, maka kita harus menyiapkan jaring-jaringnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah rumus dari prisma segitiga. Bagaimana mencari luas prisma segitiga? Nah, untuk mencari luas prisma segitiga, yaitu rumusnya luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak. Atau apabila sisi alasnya sama panjang, yaitu luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah 3 kali luas salah satu bidang tegak. Dapat juga menggunakan rumus yang ini. Luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, materi yang selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Ada beberapa sifat pada bangun kerucut, di antaranya yaitu mempunyai 2 sisi. Satu sisi merupakan alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisinya lagi berupa sisi lengkung atau selimut kerucut. Mempunyai 1 rusuk dan mempunyai 1 titik sudut. Nah, ini adalah jaring-jaring dan gambar kerucut. Jaring-jaring kerucut, dan ini adalah gambar kerucut. Jadi, sebelum kita membuat kerucut, kita membuat jaring-jaringnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita membuat jaring-jaringnya, kemudian nanti kita satukan dan akan jadi sebuah kerucut. Ini adalah rumus kerucut. Rumus pada bangun ruang kerucut. Untuk mencari volume, maka rumusnya yaitu volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R kali R kali T. Rumus untuk mencari luas kerucut yaitu luas sama dengan luas alas plus luas selimut. Keterangan. Nah, apa sih itu R? Karena kalau dalam mencari volume kerucut itu kan ada yang namanya R. Nah, R itu adalah jari-jari kerucut. Nah, jari-jari di sini memiliki satuan, yaitu satuannya cm. T, apa sih itu T? T itu adalah tinggi. Nah, satuannya juga sama cm. V. Nah, V ini di sini bisa angka ya. Angkanya itu berbentuk 22/7 atau 3,14. Nah, materi selanjutnya yaitu tabung. Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan ukuran yang sama dengan diselimuti oleh persegi panjang. Adapun sifat-sifat tabung yaitu mempunyai 3 sisi, 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berupa selimut tabung, dan mempunyai 2 rusuk. Nah, ini saya lampirkan jaring-jaring dan gambar tabung. Ini adalah jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung itu terdiri dari tutup tabung, selimut tabung, dan alas tabung. Nanti, jika disatukan dari ketiga itu, maka akan membuat
sebuah tabung. Nah, di sini ada keterangan ya dalam tabungnya. Ada T, ada R. Apa itu T? T adalah tinggi tabung, sedangkan R adalah jari-jari tutup atau alas tabung. Rumus tabung. Nah, di sini ada beberapa rumus ya untuk mencari luas tabung, volume. Nah, apa sih rumus untuk mencari luas alas tabung itu? Nah, rumus untuk mencari luas alas sama dengan luas lingkaran sama dengan V kali R kuadrat. Rumus untuk mencari volume tabung V kali R kuadrat kali T. Rumus untuk mencari keliling alas pada tabung. Rumusnya itu adalah 2 kali VR kali T. 2 kali V kali R ya, maaf salah. Rumus luas pada selimut tabung 2 kali V kali R kali T. Rumus luas pada permukaan tabung 2 kali luas alas plus luas selimut tabung. Nah, untuk mencari rumus kerucut plus tabung bisa menggunakan, kita ada dua ya, ada rumus volume sama rumus luas. Untuk rumus volumenya, V kali R kuadrat kali T ditambah 1/3 kali V kali R kuadrat kali T. Sedangkan rumus untuk mencari luasnya itu yaitu V kali R kuadrat ditambah 2 kali V kali R kali T ditambah V kali R kali S. Keterangan. Nah, apa sih itu pi? V itu volume tabung. Satuannya yaitu cm kubik. Nah, pi yang satu lagi itu berupa angka 22/7 atau 3,14. Apa sih itu R? Nah, R itu adalah jari-jari tabung. Materi selanjutnya yaitu bola. Bola ialah sebuah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Nah, di sini ada beberapa ya sifat-sifat dari bangun ruang bola. Yang pertama, mempunyai alas berbentuk segi 6, mempunyai 6 sisi, mempunyai 10 rusuk, mempunyai 6 titik sudut. Nah, ini adalah gambar dari jaring-jaring bola dan gambar bola tersebut. Nah, hampir mirip ya, jaring-jaring dan gambar bolanya. Nah, ini adalah rumus bola. Rumus untuk mencari volume bola yaitu 4/3 kali V kali R kubik ya. Sedangkan rumus untuk mencari luas bola yaitu 4 kali Pi kali R kuadrat. Keterangan. V volume bola satuannya cm kubik. L luas permukaan bola satuannya cm persegi. Dan R jari-jari bola satuannya cm. Sedangkan V ini adalah 22/7 atau 3,14. Mungkin itu saja pembahasan materi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.